Kenapa kita harus menyerahkan kendali ke dalam tangan Tuhan? Karena kita percaya tangan Tuhan bisa membentuk segala sesuatu, ujungnya jauh lebih indah daripada apa yang bisa kita buat. Di tengah masalahmu, di tengah tantanganmu, ujungnya ada hal indah yang Tuhan akan perbuat di hidupmu jika engkau bisa melepaskan kendali itu dan biarkan Tuhan yang pegang kendali. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini saya ajak setiap kita ambil waktu renungkan firman Tuhan. Karena waktu kita datang pada Tuhan, Tuhan bisa impartasikan kuasanya, urapannya, kesegaran yang baru, semangatnya yang membuat kita bisa melangkah hari ini dengan rasa aman. Karena kita percaya ada Tuhan bersama kita. Pernahkah di antara kita atau mungkin ada di antara kita yang rasanya ada di tengah-tengah medan pertempuran, hadapi masalah di ekonomi, mungkin di kesehatan, mungkin di masalah rumah tangga, di pekerjaan, rasanya bertubi-tubi, atau kita rasanya di tengah-tengah medan pertempuran, kita diserang tantangan di segala arah, dan kita sedang berjuang menghadapi masalah kita, dan rasanya kita capek, kita lelah. Sadarkah kita bahwa Tuhan di tengah-tengah perjuangan kita bukan hanya menyertai kita, tapi Dia Tuhan yang berjuang buat kita. Dia pembela kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan pembela kita. Tuhan adalah Tuhan yang memberi kemenangan buat kita. Mengapa kita bisa percaya? Mengapa kita yakin bahwa Tuhan berjuang untuk kita? Yang pertama, karena kita percaya kasih-Nya besar. Saya ulang, karena kasih sayangnya buat kita besar. Ingat bangsa Israel ketika keluar dari perbudakan di Mesir, kemudian Firaun berubah pikiran, mereka berlari ke arah laut dituntun tiang awan. Di depan laut, mereka melihat ke arah belakang ada tentara Mesir mengejar, sehingga mereka ada dalam ketakutan. Di tengah-tengah ketakutan Tuhan berkata seperti ini, di dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Melalui Musa, Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya Tuhan berjuang untuk kamu. Kenapa Tuhan berjuang untuk kamu? Karena kasih-Nya besar. Kenapa Tuhan mau berjuang untuk kamu? Karena Dia Tuhan yang setia. Dia tidak ingin melihat anak-anaknya mengalami kekalahan. Dia ingin anak-anaknya melihat kemenangan. Karena Dia Tuhan yang setia. Yesaya 41 ayat 10 saya bacakan buat kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan ingin melihat anak-anaknya bukan kalah, tapi Tuhan ingin melihat anak-anaknya mengalami kemenangan. Tuhan ingin kamu mengalami kemenangan. Pak, Bu, anak muda yang menyaksikan Morning with the Word, Tuhan ingin kamu mengalami kemenangan. Dia berjuang untuk hidupmu. Kamu tidak sedang berjuang sendirian, ada Tuhan yang berjuang untukmu. Dan ketika Tuhan berjuang untukmu, ini yang Tuhan bawa untukmu. Tuhan membawa perlindungan untukmu. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan kamu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan setia, Tuhan akan melindungimu, melindungi pikiranmu, melindungi semangatmu, supaya nggak lelah, nggak capek dengan janjinya, amin. Melindungi hidupmu, Dia Tuhan yang akan melindungimu. Waktu Dia berjuang untuk kamu, Dia bawa perlindungan bagi hidupmu. Dan waktu Dia berjuang untuk kamu, Dia bawa kehadirannya untukmu. Tuhan bukan hanya janji menyertai hidup kita, tapi Tuhan hadir di hidup kita. Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan Ia tidak akan meninggalkan engkau. Dia nggak akan meninggalkan engkau, Dia pasti menyertaimu.
Dan Dia adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Roma 8 ayat 37 katakan bahwa dalam semuanya itu Tuhan memberi kemenangan. Waktu Daud melawan Goliat, yang membuat Daud mengalami kemenangan bukanlah pedang, bukanlah lembing, tapi Daud yakin akan kesetiaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan memberi kemenangan buat Daud. Tuhan berjuang untuk Daud, sehingga Daud mengalami kemenangan. Tuhan berjuang untuk hidupmu. Lalu apa respon kita dari apa yang kita dengar sebelumnya? Maksudnya dari firman ini di pagi ini yang kita dengar sebelumnya. Apa respon kita? Kita harus bagaimana? Kita harus percaya dengan aktif. Walaupun mungkin kita belum melihat kemenangan. Walaupun mungkin kita sedang berjuang. Rasanya kita nggak lihat ada Tuhan yang berjuang bersama kita. Tapi pilihlah untuk percaya. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, karena hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya. Walau belum melihat, percaya. Memang tidak terlihat tangan Tuhan secara kasat mata, tapi percaya ada tangan Tuhan yang berjuang untuk hidupmu. Berjuang untuk memulihkan keluargamu. Berjuang untuk anak-anakmu. Ada tangan Tuhan yang berjuang untuk kita. Tuhan berjuang untuk kita. Percayalah itu. Tuhan berperang ganti kita. Percayalah itu. Amin. Karena waktu kita percaya, Alkitab sering menggambarkan ketika Yesus buat mujizat. Yesus tidak berkata mujizat itu terjadi karena aku punya kuasa. Tapi Yesus berkata, imanmu yang menyembuhkan. Percayamu yang menyembuhkan. Imanmu yang membuatmu jadi utuh. Percayamu yang buat kamu jadi utuh. Imanmu yang memberkati hidupmu. Percayamu yang memberkati hidupmu. Jadi pilihlah percaya. Secara aktif, walau enggak melihat. Lalu yang kedua, apa respon kita? Kita harus berani menyerahkan kendali ke dalam tangan Tuhan. Jangan pegang lagi masalah kita, jangan terlalu khawatir, jangan berpikir endingnya seperti apa, tapi percayakanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan tahu ending yang terbaik. Lepaskan kendalimu dan biar Tuhan yang pegang kendali. Alkitab mengajar, Yesus mengajar kita untuk berani menyerahkan kendali ke dalam tangan Tuhan. Waktu di Taman Getsemani, Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu Bapa. Itu maunya Yesus. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kenapa kita harus menyerahkan kendali ke dalam tangan Tuhan? Karena kita percaya tangan Tuhan bisa membentuk segala sesuatu, ujungnya jauh lebih indah daripada apa yang bisa kita buat. Di tengah masalahmu, di tengah tantanganmu, ujungnya ada hal indah yang Tuhan akan perbuat di hidupmu jika engkau bisa melepaskan kendali itu dan biarkan Tuhan yang pegang kendali. Jadi percaya, berserah, bersyukur. Amin. Bersyukur. Bersyukur. Engkau pasti bisa menemukan alasan bersyukur di tengah-tengah tantangan masalahmu. Ingat Paulus dan Silas. Di penjara, dipukul, didera, dibelenggu. Alkitab berkata, tengah malam mereka menyanyikan pujian, menaikkan syukur. Di tengah-tengah penderitaan bisa bersyukur. Apa yang buat orang bisa bersyukur? Pasti karena menemukan alasan bersyukur. Di tengah masalahmu, kau masih mungkin melihat anak-anakmu. Kau masih punya keluarga. Kau masih bernafas. Kau masih bisa makan. Kau masih punya pekerjaan. Mungkin kau masih punya teman yang mengasihimu, yang menolongmu. Itu bisa jadi alasan untuk bersyukur. Kau masih bisa menyaksikan Morning with the Word pagi ini datang pada Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Percayalah, selalu kita bisa menemukan alasan bersyukur. Dan waktu Paulus dan Silas bersyukur, apa yang terjadi? Belenggunya terlepas, pintu-pintu penjara terbuka. Waktu engkau bisa bersyukur, ini yang saya imani terjadi. Apa yang membelenggumu, membuatmu sedih, takut, khawatir, dihancurkan, diputuskan oleh Tuhan. Bahkan apa yang memenjarakan hidupmu, penjara pintunya terbuka. Kita mengalami pembebasan, pemulihan, kesembuhan, mujizat, kuasa.
Amin. Karena pagi ini mungkin kau di tengah-tengah pertempuran dan rasanya berjuang sendiri. Ingat, kau nggak berjuang sendiri, ada Tuhan yang berjuang buat kamu. Lalu apa responmu? Kamu harus percaya, kamu harus berserah, kamu harus bersyukur. Pagi ini saya percaya Tuhan menguatkan lagi kita, meneguhkan kita lagi, menyemangati kita lagi. Dan saya percaya pagi ini setiap kita mengalami kekuatan baru dari Tuhan, membuat kita berani melangkah, berani menghadapi hari, membuat kita berani percaya. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Kami sungguh diingatkan, dikuatkan bahwa kami tidak berjuang sendirian, ada Tuhan yang berjuang untuk kami. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah berjuang habis-habisan menyerahkan tubuh, darahnya, nyawanya di kayu salib. Sehingga kami percaya kemenangan itu sebuah kepastian dalam kehidupan setiap kami. Maka berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, apapun masalah mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka, dan buka jalan, pulihkan, sembuhkan. Setiap rumah tangga dipulihkan. Dalam nama Yesus, bahkan setiap doa dikabulkan. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Karena Yesus sudah berjuang habis-habisan di kayu salib, jadi saya percaya ujung dari masalah saya adalah mujizat kuasa dan jawaban doa. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu, bahkan taruh di link media sosialmu, di status WhatsAppmu. Saya percaya dari mungkin 20 orang yang lihat status WhatsAppmu, ada link Morning with the Word, setidaknya ada 2 atau 3 orang yang melihat dan mengklik, dan Tuhan bisa pakai hidupmu. Tuhan bisa pakai apa yang kau share untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!